tadi istilahnya? Organisasi apa tadi? Apa? Karang Taruna. Itu salah satu barometer yang ada di daerah kita masing-masing. Karena Karang Taruna itu memiliki peran penting sebenarnya di tingkat paling bawah. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan pemuda sebagai peluang? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi memang kalau apa yang akan dilakukan, ini tentu saja terkait dengan dinas terkait. Tapi berbicara tentang kepemudaan, kita berbicara dengan lintas sektor atau lintas dinas. Karena komunitas pemuda ini tidak hanya ada sebenarnya di Dispora saja atau dinas. Warga Sulawesi Utara, kembali lagi bersama kami di Podcast Kokima, suara inspirasi cerita autentik. Hari ini kita akan mengulas gerbang pemuda, peluang atau tantangan. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa, sangat familiar, punya kemampuan yang bisa memberi inspirasi bagi pemuda. Saya akan memperkenalkan, namanya adalah Bung Faris, yang pada kesempatan kali ini dipercayakan oleh Gubernur Sulawesi Utara menjadi staf khusus bidang pemuda. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita sebagai warga Sulawesi Utara memiliki beberapa kampus yang besar di Sulawesi Utara yang banyak peminatnya. Ada Universitas Samratulangi, ada Unclad, ada Unima, dan ada juga Universitas IAIN Manado dan Unimam, Universitas Muhammadiyah, juga universitas lainnya yang tidak bisa disebutkan karena banyak. Dan peluang itu digunakan oleh pemuda Sulawesi Utara untuk melanjutkan studi atau mendapatkan ilmu yang dengan gelar bisa membantu dalam mencari pekerjaan ataupun dalam dunia profesional. Nah, dalam diskusi kita pada pagi hari ini, tentunya narasumber kita akan menjabarkan bagaimana peluang-peluang atau gerbang pemuda ini sangat terbuka di Provinsi Sulawesi Utara dengan persaingan antara anak lokal maupun dari luar daerah yang banyak juga mengadu nasib di ibu kota Manado. Nah, Bung Faris, apakah pada hari ini dalam keadaan sehat? Ya. Jadi keadaan sehat karena memang saya lihat tugasnya sampai larut malam, sampai larut pagi, bahkan pagi-pagi sudah menemani Pak Gubernur dalam aktivitas untuk membangun Sulawesi Utara yang berkelanjutan ke depan. Itulah visi-misi dari Pak Gubernur. Bisa tolong diuraikan bagaimana peluang-peluang pemuda hari ini, karena memang lulusan-lulusan dari setiap universitas itu setiap tahun tuh jadi bonus demografi karena banyak. Sementara soft skill, hard skill tidak dimiliki. Kebanyakan tidak tahan uji, langsung berhenti dari bekerja. Banyak peluang kerja tetapi tidak mampu dinikmati atau dijalankan sesuai dengan kemampuannya. Ya, silakan Pak Faris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebelum ke tema, tentu kita tadi coba mengelaborasi beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Bung Rifan, bahwa benar ya, bahwa pemuda hari ini memiliki bonus demografi, ya, di mana hampir di semua sudut kota di seluruh dunia bahkan secara global ada ada indeks yang kemudian dikeluarkan secara nasional, secara global, internasional, bahkan secara lokal yang menandakan bahwa persentase populasi pemuda itu sangat masif. Nah, ini ibarat kita punya sawah 100 atau 1000 hektar yang dimana tanahnya subur semua, tetapi tidak ada yang menggarap atau mengelola lahan sawah yang ada. Maka ini akan menjadi hal yang sia-sia. Sama seperti yang disampaikan oleh Bung Rifan, hari ini kita punya populasi pemuda yang sangat banyak dengan segmentasi pemuda di mana-mana. Mulai dari lintas sektor, mulai dari kita bicara misalnya ada OKP, ada OKPI, ada Ormawa, bahkan Ormawa ini ada yang di intra kampus, ada yang di ekstra kampus. Belum lagi kita bicara duta-duta yang ada, duta literasi, duta budaya, duta pariwisata, Nyong Nuli Sulut kemarin yang baru diselenggarakan, duta bahasa dan lain sebagainya. Rata-rata mereka adalah komunitas pemuda. Belum lagi kita berbicara tentang
ormas yang ada di lingkup-lingkup pedesaan dan kabupaten kota, mulai dari kita bicara tentang mungkin pemuda lingkungan, Karang Taruna, belum di berbasis religi ada pemuda-pemuda remaja masjid atau di gereja dan lain sebagainya. Artinya kita berbicara satu populasi yang sangat masif dan sangat banyak, yang mereka ini perlu kemudian ada penanganan khusus. Nah, saya perlu sebelum lagi masuk ke tema, saya perlu menjelaskan, saya sebagai staf khusus bidang kepemudaan itu memiliki 3 fungsi atau 3 tugas. Yang pertama tentu saja sebagaimana layaknya staf khusus lainnya, kami diminta untuk memberikan saran masukan. Dan tentu saja saran masukan yang kami berikan kepada gubernur ini itu sudah harus dengan by data, fakta, analisa, kemudian dampak yang kemudian terjadi dari saran masukan yang akan kami berikan. Itu adalah tugas pokok kami. Tapi ada tugas kedua. Tugas kedua kami adalah kami menjadi perpanjangan tangan gubernur. Mengingat gubernur ini memiliki keterbatasan dari sisi waktu dan energi. Dia sangat sibuk, urusan beliau disibukkan dengan masalah-masalah birokrasi, apakah itu berhubungan dengan lembaga vertikal, berhubungan dengan birokrasi lintas sektor dinas yang ada di Pemprov Sulawesi Utara, maupun kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi kami adalah perpanjangan tangan atau jembatan antara arah kebijakan gubernur dengan populasi pemuda yang ada, sehingga kami berfungsi menjadi mata, telinga, bahkan menjadi corong gubernur dalam hal arah kebijakan beliau. Sehingga kami berupaya dan berusaha untuk beraudiensi, berkomunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dalam hal ini kepemudaan, untuk bisa mensinergikan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah dalam hal ini arah kebijakan gubernur dengan apa yang diinginkan oleh seluruh populasi kepemudaan yang tadi sudah saya sebutkan, mulai OKP, OKPI dan lain sebagainya itu, supaya kita bisa bersinergi menjadi subjek dalam kita membangun sama-sama Sulawesi Utara ini menuju Sulawesi Utara maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Tugas kami yang ketiga adalah kami berusaha mengimplementasikan apa yang diinginkan gubernur yang sudah beliau tuang di dalam visi beliau, misi beliau, program unggulan beliau, dan indikator-indikator kegiatan yang ada. Nah, sekarang kita masuk dengan fenomena yang tadi saya sebutkan, atau dengan demografi yang tadi saya sebutkan. Kalau seandainya pemuda tidak kemudian kita kelola, kita beri pembinaan, kita kembangkan mereka dengan arah kebijakan yang benar, maka bonus demografi ini bisa berubah menjadi bencana demografi. Kenapa? Karena tadi tantangan-tantangan yang akan muncul, ya mulai dari sektor pendidikan, mereka tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak, mereka tidak akan mendapatkan pendidikan vokasi, tidak memiliki keterampilan, mereka tidak memiliki kesempatan kerja, atau tingkat pengangguran hari ini terbanyak. Itu justru kita melihat para pemuda diantaranya banyak di situ, karena lulusan SMA yang tidak melanjutkan kuliah juga tidak dapat sekolah, bahkan yang lulus sebagai sarjana pun tidak bekerja sesuai dengan bidangnya, bahkan banyak yang dari sisi pengangguran. Kemudian kita melihat dari sisi pendidikan, masih ada di daerah-daerah 3T atau daerah terluar Provinsi Sulawesi Utara, yang dimana kita banyak kepulauan juga, itu tidak mendapatkan atau mengecam pendidikan yang sama dan merata dengan yang ada di kabupaten kota yang ada. Jadi seperti Kota Manado tentu berbeda. Misalnya kita contohkan masalah literasi digital. Kalau hari ini sudah bisa dikembangkan literasi digital di Kota Manado, di sana internet belum masuk. Bahkan hari ini Pak Gubernur masih mengupayakan agar listrik di sana masih belum 24 jam, tapi masih diupayakan. Nah, ini tentu akan ada kesenjangan, dan tantangan ini perlu kemudian kita jawab lewat arah pembangunan gubernur. Belum lagi kalau kita berbicara masalah Kamtibmas. Hari ini kita banyak melihat banyak pemuda yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif atau tidak produktif dalam pembangunan Sulawesi Utara ini, sehingga banyak di antara mereka melakukan tawuran, bahkan mohon maaf ada yang jadi data BNN terakhir itu dari sisi narkoba, pengidap terbanyak di antaranya di para pemuda. Belum lagi kita berbicara lingkup sosialnya tentang HIV/AIDS dan lain sebagainya, pergaulan bebas. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemuda masif di situ. Nah, inilah tantangan-tantangan yang harus kita jawab lewat lagi-lagi arah pembangunan kepemudaan kita di Sulawesi Utara. Belum lagi kalau kita berbicara
dari strata pemuda di tingkat level, di kelas low, middle, ke high, itu kita akan dapatkan banyak yang kemudian belum ada inovasi. Jadi ibarat hari ini kalau kita melihat fenomena, mungkin di usia-usia anak muda yang sesuai undang-undang misalnya 16 sampai 30 tahun, banyak di antara mereka yang masih ada di depan-depan lorong, yang kemudian main gitar, kemudian palak-palakin orang. Jadi tidak produktif. Nah, sehingga yang kita inginkan ke depan adalah mereka kemudian mendapatkan hal-hal yang kemudian bisa kita impuls untuk naik kelas. Jadi mulai mereka yang tidak aktif menjadi aktif, mereka kemudian bisa tampil berpartisipasi secara partisipatif dalam pembangunan Sulawesi Utara ini. Dan tentu saja mereka kalaupun misalnya hadir di antara arah kebijakan gubernur ini, mereka harus produktif. Apakah itu ada di lingkup kabupaten kota ataupun di lingkup provinsi. Jadi inilah hal-hal yang mungkin perlu kita jawab sebagai tantangan bersama kita. Siap, luar biasa. Jadi warga Sulawesi Utara tentunya kalau kita mendengar dan melihat apa yang disampaikan tadi oleh staf khusus gubernur Bung Faris sebagai narasumber, tentunya kita ingin melihat bahwa di lingkungan kita saja mentalitas pemuda kita hari ini adalah pemuda yang kebanyakan ikut-ikutan. Kalau lagi rame gorengan, semua pada ke gorengan. Lagi rame, kurang inovasi seperti apa yang disampaikan tadi. Nah, kalau kita melihat dari indeks pembangunan pemuda, tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki. Nah, kalau kita masuk untuk kepada teknis, tentu ada di situ namanya Karang Taruna. Nah, Karang Taruna ini bagaimana Pak Gubernur melihat? Karena memang di tingkat kelurahan dan di tingkat desa, Karang Taruna ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena kebanyakan mungkin ya, ini dari hasil investigasi kami, di tingkat kabupaten kota tidak lagi aktif membentuk Karang Taruna di tingkat kabupaten kota yang ada di desa-desa maupun di kelurahan. Nah, bagaimana melihat peluang lewat Karang Taruna? Karena kalau ada pekerjaan-pekerjaan, ada proyek-proyek yang nanti datang ke kabupaten kota atau ke desa-desa atau ke kelurahan, itu harusnya bisa dikerjakan atau bisa menjadi subjek, bukan objek pemudanya, tapi subjek bagaimana mau mereka memberikan diri. Nah, kurangnya peluang ini atau kurangnya inovasi dari pemerintah kabupaten kota, sehingga dari gubernur apakah ini terus didorong untuk dibangkitkan atau bagaimana? Coba disampaikan ke masyarakat Sulawesi Utara. Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi belum satu pekan kemarin kebetulan saya bertemu. Jadi Karang Taruna ini ada di bawah dinas sosial. Dinas sosial. Jadi satu pekan kemarin ini saya bertemu kepala dinas sosial, dan salah satu di antara yang kami bahas di dalam pertemuan itu adalah kita ingin mengaktifkan kembali Karang Taruna. Ya. Jadi memang harus diakui bahwa Karang Taruna di beberapa tahun terakhir ini, saya tidak tahu persis ya entah apa yang menjadi penyebabnya, tapi kelihatan mati suri atau kurang kegiatan. Sehingga hari ini hasil diskusi kami, Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan bahwa beliau sangat semangat ketika ternyata kami ingin mengaktifkan Karang Taruna. Dan kemarin itu bahkan langsung action, kita sudah membentuk panitia untuk temukan ya. Dan rencananya ini bulan ini adalah bulan kepemudaan, karena di sini ada tanggal 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda ya. Dan kami berencana ingin memberikan hadiah terbaik ya untuk Gubernur Sulawesi Utara dalam hal ini dari sisi kepemudaan. Jadi kami ingin mengaktifkan, dari sudah banyak yang kami aktifkan di beberapa lintas dinas, tapi kemarin hasil pembahasan kami dengan dinas sosial, kita bersepakat bahwa Karang Taruna di era kepemimpinan Pak YSK ini harus kembali bangkit dan harus lebih produktif, partisipatif, dan aktif. Jadi kita sudah butuh temukan ya. Memang saya belum tahu program ke depan akan seperti apa. Ini nanti mengalir sesuai dengan arah pembahasan kami ke depan, karena kita harus mengkolaborasikan arah kebijakan yang ada di program-program Karang Taruna tingkat provinsi dengan kabupaten kota. Dan ini juga harus kemudian sesuai dengan apa-apa yang mungkin ada di pusat yang bisa kita adopsi masuk ke Sulawesi Utara. Jadi secara anggaran ini memang terpisah, karena provinsi dan kabupaten kota itu memiliki
anggaran yang berbeda, pengelolaan anggaran yang berbeda. Tetapi untuk pengelolaan program ini bisa kita sinergikan antara provinsi dan kabupaten kota. Warga Sulawesi Utara, podcast Kokima dengan gerbang peluang atau tantangan untuk pemuda di Sulawesi Utara. Nah, kita ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan peluang buat pemuda yang ada di Sulawesi Utara. Kalau kita tadi telah mendengarkan bahwa akan mengaktifkan kembali salah satu yang menjadi barometer, yaitu apa tadi istilahnya? Organisasi apa tadi? Apa? Karang Taruna. Itu salah satu barometer yang ada di daerah kita masing-masing. Karena Karang Taruna itu memiliki peran penting sebenarnya di tingkat paling bawah. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan pemuda sebagai peluang? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi memang kalau apa yang akan dilakukan ini tentu saja terkait dengan dinas terkait. Tapi berbicara tentang kepemudaan, kita berbicara dengan lintas sektor atau lintas dinas. Karena komunitas pemuda ini tidak hanya ada sebenarnya di Disporan saja atau dinas pemuda dan olahraga, tapi dia ada hampir di seluruh dinas yang ada. Bahkan indikator IPP itu sendiri atau indeks pembangunan pemuda itu adalah cascading. Jadi dia tidak hanya memang betul dia adalah indikator kinerja utama yang melekat di Dinas Pemuda Olahraga, tapi cascadingnya program-program kegiatannya akan ada di seluruh dinas yang ada, mulai dari dinas pendidikan, mulai dari dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan, P3A dan lain sebagainya. Termasuk tadi ketika kita berbicara tentang lingkup OKP, OKPI, kemudian Ormas, itu kita akan berbicara dinas sosial, berbicara Kesbang, berbicara dengan yang lainnya. Kemarin juga begitu, sama ketika kita berbicara tentang lingkup pemuda, nah kita hadir juga Paskibraka, kita hadir juga pemuda literasi, kita hadir juga pertukaran pemuda antar negara bahkan antar provinsi. Jadi ada beberapa program usulan yang kemudian kami akan coba usulkan lewat Renstra masing-masing OPD atau organisasi perangkat daerah yang ada kepemudaan cantolannya. Itu pertama, kami sudah mencatat beberapa hal terkait masalah pendidikan vokasi. Tadi kami melihat keterampilan pemuda hari ini itu di bawah rata-rata provinsi yang lainnya atau di bawah indeks rata-rata standar nasional. Sehingga kami juga berkeinginan, kalaupun misalnya pemuda Sulawesi Utara itu ingin tampil di ruang-ruang publik, ingin tampil dalam UMKM-nya, ingin tampil, dia berdaya karena memiliki keterampilan. Ya. Sehingga pendidikan vokasi ini harus teranggarkan secara secara struktural oleh dinas pendidikan. Karena kalau ini teranggarkan, program kemudian dibuat terkait pendidikan vokasi, ya, karena kebetulan Provinsi Sulawesi Utara ini cantolan garapan untuk tingkat pendidikan itu ada di SMA dan selevelnya. Ya, jadi SMK juga termasuk. Nah, pendidikan vokasi akan masuk di SMK. Jadi kita akan latih keterampilan lebih mendalam terkait hal-hal yang bisa kita kembangkan. Karena jangan sampai SMK yang hari ini ada di Sulawesi Utara itu monoton, menggugurkan kewajiban. Seperti kami contohkan di daerah kepulauan. Itu di daerah kepulauan kami temukan SMK di sana adalah pariwisata. Sementara di sana perhotelan kurang. Ya. Jadi itu tidak tepat sasaran. Begitupun ketika kita melihat Bomong Raya, daerah tambang yang sangat besar, harusnya keterampilan pertambangan hadir sebagai pendidikan vokasi yang ada di daerah itu. Nah ini tidak ada karena selalu kami mengikuti semua standar pendidikan yang ada secara nasional. Nah ini akan kita usulkan kepada dinas pendidikan agar kita buat inovasi pendidikan vokasi yang merata sesuai dengan potensi yang kita miliki di setiap kabupaten kota yang ada. Jadi kalau di daerah persawahan, pendidikan vokasinya pertanian. Kalau di daerah Kek misalnya industri atau pariwisata atau misalnya daerah laut, maka kita akan hadirkan pendidikan vokasi sebagai nelayan atau seperti apa. Ya, kemudian yang kedua tentang akses permodalan. Nah ini adalah bagian yang perlu kemudian menjadi hal yang dipikirkan oleh pemerintah. Kemarin kita membuat kegiatan kewirausahaan pemuda.
kita menjaring kurang lebih 300 yang mendaftar, tapi karena keterbatasan anggaran, kita hanya mampu mengawasi dan mendampingi 50 UMKM dari sisi pemuda, tapi itu tidak dari sisi permodalan. Nah, ini kita perlu ada stimulus dari sisi permodalan, karena saya sangat meyakini kalau IPP ini menjadi bagian dari IKU pemerintah provinsi atau IKU gubernur, maka pasti gubernur akan memikirkan juga dari sisi itu. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri ekonomi ini akan menggerakkan suprastruktur pemuda yang ada di Sulawesi Utara ini agar bisa aktif, partisipatif dan produktif. Kalau tidak ada stimulan ini, maka akan sia-sia. Kenapa? Karena banyak di antara anak-anak pasca sekolah SMA atau lulusan SMA itu tidak kemudian bekerja sebagai PNS atau tidak bisa sesuai PNS ya. Lulusan strata 1 itu tidak langsung bisa menjadi PNS, bahkan ada P3 pun sama, P3K. Jadi mereka kami stimulan dengan ini program inkubasi bisnis dengan permodalan sehingga mereka bisa berbisnis. Jadi tidak tidak berharap menjadi PNS atau pegawai di instansi swasta. Perlu juga kemudian kami hadirkan usulan tentang masalah digitalisasi desa atau smart village, di mana kita mengetahui pemuda lingkungan ini hari ini seperti tadi tidak ada inovasi, tidak ada keterampilan. Nah, dengan adanya program ini, maka mereka bisa melakukan bisnis atau usaha melakukan digitalisasi. Seperti hari ini kita lihat banyak konten-konten kreator yang beredar mulai dari sosial media platform yang satu sampai yang lainnya, tidak perlu saya sebutkan platform-platform itu, tapi itu hanya konten-konten yang sifatnya tidak produktif. Nah, kita akan dorong agar seluruh pemuda Sulawesi Utara ini hadir dengan digitalisasi smart profit, smart ya. Jadi sehingga mereka bisa konten untuk bisnis, mungkin konten untuk hal-hal yang sifatnya produktif, sehingga memang betul-betul sosial media di Sulawesi Utara ini, jika itu pemuda yang menjadi impulsnya, mereka akan hadir dengan hal-hal yang tidak biasa, tapi hal-hal yang lebih kompetitif. Mungkin ini beberapa hal yang bisa kami usulkan. Masih banyak sebenarnya program yang lainnya, tapi mungkin kita akan simultankan dengan berbagai hal yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Warga Sulawesi Utara tentunya kita telah mendengarkan. Nah, pemerintah tidak hanya melakukan inovasi lewat program, tapi harus diketahui oleh warga Sulawesi Utara bahwa di DPRD kita pernah membahas namanya Perda Pemuda. Nah, Perda Pemuda ini mengakomodir seluruh permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat lewat pemuda. Nah, bagaimana Pak Staf Khusus melihat fungsi atau terkait dengan Perda Pemuda ini? Apakah ini sudah menjawab daripada kebutuhan pemuda sebagai kaum yang merasa bahwa kita di tengah-tengah masyarakat ini hanya bergantung kepada orang tua atau hanya bergantung kepada ayah dan ibu. Nah, sementara kita sebagai pemuda harusnya tuh produktif, harus bikin sesuatu yang bisa menghasilkan ataupun bisa menjanjikan untuk masa depan kita. Silakan tentang Perda Pemuda ini. Jadi ini saya coba sinkronkan. Nah, ini penting juga saya bicara tentang Perda dan IPP. Jadi hari ini perlu diketahui IPP ini masih tarik ulur. Apakah dia akan masuk sebagai salah satu indikator kinerja utama gubernur atau kita sering sebut IKU, atau dia hanya akan dilempar sebagai IKD yang nanti melekat di kabupaten kota. Beberapa bulan kemarin atau kurang lebih 1 bulan kemarin kita melakukan rakor kepemudaan, dan ini nanti akan ada rakor lanjutan untuk follow up dari hal-hal yang telah kita lewati di beberapa bulan terakhir. Jadi di rakor kemarin itu dihadiri oleh 14 kabupaten kota. Memang waktu itu yang tidak hadir Kepulauan Sitaro karena mungkin mereka terkendala dengan jadwal kapat. Tapi Sangihe dan Talaut saat itu hadir. Dari 14 kabupaten kota yang hadir, 11 diantaranya dihadiri Kadis langsung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di kabupaten kota masing-masing. 3 diantaranya dihadiri oleh Kabid Kepemudaan. Nah, di situ kami bicara masalah integrasi antara RAN dan RAD, antara rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Nah, ini kita akan coba simultankan. Kenapa? Karena IPP ini secara substansi dia sudah masuk di dalam IKU Bapak Presiden Prabowo Subianto yang masuk di dalam Asta Cita. Nah, turunannya tentu kita harus tangkap ini di provinsi dan kabupaten kota.
Karena kalau kita bisa nangkap ini sebagai bagian dari IKU Gubernur, maka akan ada program APBN yang turun ke Sulawesi Utara sebagai pilot project untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan kepemudaan yang ada di provinsi dan kabupaten kota. Ya. Nah, ini akan simultan dengan Perda yang hari ini dibentuk oleh DPR. Jadi saya juga sempat hadir, diikut sertakan untuk kemudian uji publik, kita memberikan saran masukan, dan di antara saran masukan yang saya berikan tentang apakah dimasukkan di Perda yang nanti sebentar lagi akan keluar atau tidak, itu tentang masalah youth center. Jadi sejauh ini youth center yang saya perhatikan itu hanya ada di beberapa kota kabupaten saja. Bahkan beberapa kota seperti Kota Manado, youth centernya beralih fungsi dari pusat kegiatan kepemudaan menjadi hari ini sekretariat KONI. Ini kenapa? Karena tidak ada kegiatan kepemudaan yang selama ini diselenggarakan. Nah, dengan adanya rapor kemarin, ini akan mensimultankan semua kegiatan-kegiatan yang kemudian dari nasional akan sinergi dengan provinsi dan kabupaten kota. Dia akan menggeliat semua kegiatan yang ada. Ditambah dengan Perda, di mana Perda ini juga sudah beberapa tahun terakhir kita tunggu, dan alhamdulillah tahun ini insya Allah akan segera hadir di tengah-tengah kita. Ini akan menjadi stimulan baru untuk mendongkrak apa yang menjadi hal-hal yang kita bahas atau sepakati di rencana aksi daerah nanti dengan stimulan regulasi yang ada. Karena Perda ini merupakan regulasi. Kalau kemarin kita masih mengambang hal yang akan dilakukan, sekarang akan didorong oleh Perda agar semua komunitas pemuda yang ada di kabupaten kota ini hidupkan kembali. Termasuk diantaranya youth centering. Jadi kurang lebih seperti itu. Siap. Luar biasa. Ternyata pemerintah provinsi kita bukan hanya menyiapkan program, tetapi juga menyiapkan sebagai dasar hukum untuk melindungi kaum pemuda. Nah, kita sebagai pemuda tentunya bangga karena pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menciptakan peluang. Namun tantangannya ada di kita sebagai pemuda. Mau kita melihat itu sebagai peluang atau kita melihat sebagai tantangan? Bung Faris, saya ingin minta closing statement. Bagaimana pesan-pesan disampaikan mungkin dari Pak Gubernur, kita sampaikan ke warga Sulawesi Utara, terutama untuk masyarakat kita yang usianya masih dibilang pemuda. Namun rata-rata di Provinsi Sulawesi Utara biar sudah tua tetapi selalu berjiwa muda. Nah, kita coba dengarkan pesan-pesan. Baik, jadi di closing statement ini saya ingin menyampaikan begini. Sekuat dan sebaik apapun pemerintah menyiapkan arah kebijakannya untuk pembangunan kepemudaan di Sulut, tetapi semuanya kembali kepada kita sendiri sebagai pemudanya. Kalau ternyata kita tidak mampu melewati tantangan-tantangan kepemudaan yang tadi sudah saya sebutkan dan menangkap peluang-peluang yang ada, maka kita tidak akan bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan kepemudaan atau tampil sebagai pemuda yang produktif, aktif, dan partisipatif. Jadi lagi-lagi, kalau kita sudah membuat, jadi sudah ada sawah yang subur, maka kita harus menyiapkan juga siapa yang menggarap dan program apa atau apa yang akan kita tanam di sawah itu supaya kemudian bisa hidup sawahnya. Nah, sama, kita sudah punya populasi pemuda sangat masif, kita sudah punya arah kebijakan, tinggal tergantung pemudanya hari ini mau atau tidak kemudian kita berkembang. Kalau bahasa saya kalau dulu kita sering sebagai objek pembinaan, objek oknum-oknum tertentu untuk menggerakkan kita, maka hari ini kita harus hadir sebagai pemuda yang hadir sebagai subjek pembangunan. Kita harus tampil sebagai pemuda yang aktif, produktif, dan partisipatif agar Sulawesi Utara ini bisa maju sejahtera dan berkelanjutan. Luar biasa. Suara inspirasi, cerita otentik. Pada podcast kali ini tentunya warga Sulawesi Utara di bulan Oktober tanggal 28 ada namanya Hari Sumpah Pemuda. Sebagai pemuda, kita harus mampu berdaya saing bukan hanya di tingkat lokal, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat internasional. Paling penting adalah mari kita siapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi bonus demografi dengan peluang dan tantangan bagi kita kaum pemuda. Demikian, kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya, di tema selanjutnya, dan hari ini salam pemuda. Terima kasih banyak Bung Faris sudah berpartisipasi bersama podcast Kokima, dan mudah-mudahan pesan-pesan ini akan sampai kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan bisa dijadikan sebagai wadah edukatif dan bisa melihat peluang dan tangan-tangan bagi masyarakat atau pemuda kita di masa yang akan datang. Terima kasih.